subscriber semuanya, Ibu harap sehat ya. Kembali lagi bersama Ibu dalam pembelajaran matematika kelas 10 SMK. Nah, baik. Dalam video pembelajaran kali ini, Ibu akan mengajak kalian untuk membahas kembali latihan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Buka LKPD-nya masing-masing. Kegiatan 1. Nah, di sini tagihannya yang pertama yang ditanya adalah posisi terakhir Ika dari posisi semula adalah, silahkan dibaca persepsinya. Ika mengikuti ekstrakurikuler pasukan baris berbaris di sekolahnya. Ika berada di posisi titik nol. Ingat, pertama dia berada di posisi titik nol. Jika Ika berjalan ke arah depan 4 langkah, ke depan 4 langkah, misalnya dalam garis bilangan ini, ke depan 4 langkah kita buat ke arah yang positif, berarti dia positif 4. Kemudian mundur 2 langkah, kalau mundur dia berarti dia berlawanan arah menjadi bernilai negatif, berarti dia negatif 2. Maju kembali sebanyak 2 langkah. Maju berarti dia positif. Mundur kembali sebanyak 3 langkah. Mundur berarti dia ke arah yang berlawanan negatif. Dan terakhir 2 langkah ke belakang. Itulah dia. Kalau dia ke belakang kita buat dia negatif. Jadi posisi terakhirnya nanti dalam garis bilangan ini bisa dilihat dia 0 tambah 4, 4 ditambah negatif 2, 2 ditambah 2, 4 ditambah negatif 3, 1 ditambah negatif 2, negatif 1. Jadi nanti dia posisi terakhirnya adalah di negatif 1. Itu tagihan yang pertama. Yang kedua, gambarlah sketsa posisi akhir Ika dari posisi semula. Kita gambarkan sketsanya dari sini tadi ya. Posisi terakhirnya nanti harus di negatif 1. Dia titik awalnya adalah di sini, di titik 0. Kemudian dia berjalan ke depan 4 langkah. 4 langkah dari titik 0 berarti 4 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4. Ini posisi Ika yang setelah melangkah. Kemudian katakan ini posisi awal, posisi 1, posisi kedua. Setelah itu dia mundur 2 langkah. Berarti mundur 2 langkah berarti dia bergeser dia ke kiri. 1, 2. Makanya tadi Ibu buat bertanda negatif. Ini posisi yang ketiga. Ya, setelah dia mundur 2 langkah, maju lagi 2 langkah. Maju lagi dia. Kembali. Ini posisi keempat. Setelah maju 2 langkah, mundur lagi dia 3 langkah. Dari posisi keempat ini mundur lagi 3 langkah. 1, 2, 3. Ini posisi ke-5. Setelah itu dia mundur lagi 2 langkah. Sudah mundur 3 langkah, mundur lagi 2 langkah. Oke. 1, 2. Nah, disinilah dia posisi terakhirnya. Ini posisi terakhir. Jadi kalau di posisi awalnya adalah 0, ini posisi awal, maka posisi akhirnya adalah di sini, posisi akhir. Nah, kira-kira. Nah, tagihan yang ketiga, tentukanlah berapa langkah posisi akhir Ika dari posisi semula. Berapa langkah dia dari posisi semula? Ini juga yang tadi. Negatif 1 ini berapa langkah dari sini? Adalah 1 langkah. Yang keempat, tentukanlah berapa langkah yang dijalani oleh anak tersebut.
banyak langkah Ika ini adalah yang pertama dia masih diam, kemudian melangkah dia 4 langkah ke depan, kemudian mundur dia 2 langkah, kemudian maju lagi dia 2 langkah, mundur lagi dia 3 langkah, kemudian mundur dia terakhir 2 langkah. Jadi ingat ya, banyak langkah ini dapat kita hitung dengan menggunakan nilai mutlak. Nilai mutlak itu membuat suatu bilangan selalu bernilai positif. Mutlak dari 0 adalah 0, mutlak dari 4 adalah 4, mutlak dari negatif 2 adalah 2, mutlak dari 2 adalah 2, mutlak dari negatif 3 adalah 3, mutlak dari negatif 2 adalah 2. 8, 10, 13 langkah. Jadi banyak langkah yang dilakukan oleh Ika adalah 13 langkah. Nah, apakah hasil nomor 3 dan nomor 4 sama? Jelaskan. Posisi akhir Ika dari posisi semula adalah 1 langkah. Ini. Sementara banyak langkah adalah 13 langkah. Jadi tidak sama dia, dan langkah tidak pernah bernilai negatif. Dan untuk kegiatan 2 ya, caranya juga sama seperti di kegiatan 1. Hanya Abang mengamati adik yang sedang mengikuti latihan baris berbaris. Adik berjalan ke arah depan 5 langkah, kemudian mundur 3 langkah, maju lagi ke 1 langkah ke depan, terakhir melakukan 4 langkah ke belakang. Jadi supaya jelas untuk mengerjakannya ya, silahkan dikerjakan. Untuk kegiatan 3, tabelnya ada 2 kolom, itu tabel nilai dan tabel nilai mutlak. Nilainya 4, maka nilai mutlak dari 4 adalah 4. 3, nilai mutlak dari 3 adalah 3. 2, nilai mutlak dari 2 adalah 2. Nilai mutlak dari 1 adalah 1. Nilai mutlak dari 0 adalah 0. Nilai mutlak dari negatif 1 adalah 1. Nilai mutlak dari negatif 2 adalah 2. Nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3. Nilai mutlak dari negatif 4 adalah 4. Jadi di sini hanya menentukan nilai mutlak dari di kolom nilainya. Yang kedua, di sana tentukan jarak bilangan di bawah ini dengan 0 pada garis bilangan. Dibuat di situ nilai mutlak dari 8. Jarak 8 dengan 0 pada garis bilangan real sejauh berapa? Oke, sekarang kita hitung. Jarak 8 dengan 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia adalah berjarak 8 satuan. 2B. Nilai mutlak dari negatif 2. Jarak negatif 2 dengan 0 pada garis bilangan. Seberapa jauh? 1, 2. Jadi jaraknya sama dengan 2. Oke. Yang ketiga, berdasarkan kegiatan 1 dan 2, mungkinkah nilai mutlak dari suatu bilangan bernilai negatif? Tidak. Kenapa? Jarak tidak pernah bernilai negatif. Terakhir, definisikan bersama kelompokmu apa yang dimaksud dengan nilai mutlak. Nah, ini tugas anak-anak kami. Di video pembelajaran pertama sudah Ibu jelaskan apa definisi nilai mutlak. Yang keempat, melengkapi tabel Ibu. Tabel ini terdiri dari ada kolom dan ada baris. Oke. Untuk baris yang pertama adalah nilai dari X. Nilai X-nya ada negatif 4, negatif 3, sampai 4. Kemudian yang diminta adalah nilai dari X kuadrat. Negatif 4 kuadrat sama dengan 16. Berarti di sini 16. Kalau ini negatif 3 kuadrat sama dengan 9. 9. Begitu seterusnya.
Oke, kemudian kolom yang akar dari X kuadrat. Oke, X-nya ini, X kuadratnya ini, tinggal diakarkan. Berarti akar dari X kuadrat, akar dari 16 berapa? 4. Akar dari 9, 3. Akar dari 4, 2. Begitu seterusnya. Kemudian kolom dari nilai mutlak X. X-nya ini nilai mutlak dari negatif 4. Mutlak negatif 4 ini sama dengan 4. Mutlak negatif 3 sama dengan 3. Begitu seterusnya. Kemudian nilai mutlak dari negatif X. X-nya di atas dinegatifkan. Mutlak negatif X yang pertama negatif 4. Berarti ini kan sama dengan mutlak negatif kali negatif positif 4. Berapa mutlak 4? 4. Jadi hasilnya pasti dia selalu positif. Begitu seterusnya ya, dicoba. Kemudian kuadrat dari mutlak negatif X. Negatif X-nya tadi ini mutlaknya. Tinggal dikuadratkan. 4 kuadrat 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16. Terakhir ya, kuadrat dari mutlak X. Mutlak X-nya tadi sudah ada ini. Oke, tinggal dikuadratkan. 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16. Nah, kemudian yang kedua, lakukan pengamatan pada tabel nilai mutlak. Nilai baris manakah yang sama nilainya? Lihatlah baris mana yang sama nilainya. Dari X kuadrat itu sama dengan yang mana? Ini ya, mutlak kuadrat dari mutlak X. Kemudian yang mana lagi? Kuadrat dari mutlak X. Ini yang sama. Kalau ini ya, akar dari X kuadrat ini sama dengan yang ini, mutlak dari X, kemudian sama dengan mutlak dari negatif X. Inilah yang sama nilainya. Tuliskan kesimpulanmu tentang hubungan antara akar X kuadrat ya, akar X kuadrat dengan mutlak X. Mutlak X. Akar X kuadrat yang ini, mutlak X yang ini. Apa kesimpulannya? Nilainya sama. Berarti dia sama. Oke. Yang keempat, tuliskan kesimpulan tentang hubungan antara mutlak X dan mutlak negatif X. Mutlak X, mutlak negatif X. Apa kesimpulannya? Mutlak X di sini, mutlak negatif X ini. Bagaimana hubungannya? Sama dengan. Tuliskan kesimpulan tentang hubungan X kuadrat mutlak kuadrat dari mutlak X dan kuadrat dari mutlak negatif X. X kuadrat ini ya, kuadrat dari mutlak X yang ini. Apakah nilainya sama? Sama. Berarti ini hubungannya sama dengan. Kemudian kaitkan dengan mutlak negatif X kuadrat. Kuadrat dari negatif X sama juga. Berarti hubungannya sama dengan. Kiranya dapat membantu. Terima kasih.